Bapak, malam hari ini kami anak-anakmu datang sebagaimana kami ada. Kami anak-anakmu datang seperti apa yang menjadi yang kau kehendaki di dalam hidup kami. Ketika engkau menciptakan kami, yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah. Dan malam hari ini anak-anakku datang untuk menyembah. Terimalah pujian penyembahan yang anak-anakmu sudah naikkan di hadiratmu. Dan kami mau menikmati engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami mau menikmatimu, Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami menikmati Roh Kudus yang selalu setia menemani kita, yang hadir di dalam hidup kami. Ambil dan nikmati semuanya, Tuhan. Ambil dan nikmati itu semua, Tuhan. Dan kami mau menikmati hadirat. Kami mau menikmati kehadiran. Kami mau menikmati hadir di dalam Zoom meeting malam hari. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami anak-anakmu datang, memilih untuk datang kepadamu. Kami memilih untuk berada dekat denganmu. Kami memilih untuk berada dan berdiri di depan pintu gerbangmu. Daripada di kemah-kemah orang fasik. Kami memilih untuk diam di dalam baitmu. Kami memilih untuk satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan itu yang menjadi kerinduan kami. Kami mau memuji kebesaran-Mu, ya Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Allah semesta. Dan seluruh ciptaan memuji, mengagungkan, dan menyembah Engkau. Tuhan, ini adalah satu anugerah. Ini adalah satu kasih karunia Tuhan. Kalau kami anak-anakmu Tuhan boleh hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Kami datang penuh dengan kerinduan. Dari pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Jiwa kami menanti-nantikan kami. Seperti rusa yang haus akan sungai. Seperti kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Seperti tanah kering yang merindukan datangnya hujan. Itulah kami Tuhan. Dan kami rindu untuk selalu berada di hadirat dan membawa pujian penyembahan kami kepada. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menjadikan hadiah yang terbaik yang kami boleh persembahkan bagi. Kami mau pujian dan penyembahan kami sebagai ukupan yang harum, dan biarlah itu boleh menyenangkan hatimu. Biarlah itu boleh menyukakan hatimu. Dan kami mau menikmati kehadiran. Kami mau menikmati hadirat. Kami mau menikmati hadirat. Dan kami percaya ketika kami berada di hadirat-Mu, sesuatu pasti terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu ada sukacita. Ada damai sejahtera. Ada pemulihan. Ada kekuatan baru. Ada kesembuhan. Kami yang lama dikuatkan. Kami yang putus harapan, kami boleh diberi harapan yang baru. Kami yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi atas kami. Kami yang berbeban berat, kami boleh mendapatkan kelegaan. Kami yang terluka, kami boleh dipulihkan. Dan kami yang mengalami masalah dalam finansial, dalam pekerjaan, apapun juga. Tuhan, Engkau cukupkan kami dan berkati kami. Dan berikanlah pada kami apa yang Engkau rencanakan di dalam hidup kami. Dan kami mau deklarasikan semua ini
dengan iman kami di dalam pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk momen yang indah, untuk saat-saat yang indah, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kami boleh berada di hadirat. Dan itu yang menjadi kerinduan kami. Tujuan kami itu selalu berada di dekatmu Tuhan. Kami rindu kami boleh berada dekatmu. Dan semakin dekat dan semakin dekat. Kami mau melekat kepadamu Tuhan. Oh kami setiap hari lebih dekat dan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berada di hadirat berlama-lama di hadirat. Semakin lama dan semakin lama dan semakin lama. Tapi Tuhan, malam hari ini kami percaya Tuhan, ada pesan yang Engkau mau sampaikan buat kami. Dan dialah pesan itu Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba menyampaikan apa yang menjadi pesan malam hari ini. Engkau lawat kami semua. Biar kami semua boleh diberkati melalui pesan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ini saat yang Kau berbicara kepada kami. Dan kami siap mendengar. Dan kami siap untuk diberkati melalui kebenaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap diberkati, kita sama-sama katakan amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan tentunya juga buat teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Stefanus Triwijaya, dalam renungan hati kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, raihlah kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Di dalam setiap kehidupan kita. Sebab ketika kita ada di hadirat Tuhan, ketika kita datang memuji dan menyembah Tuhan, percayalah, di dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang memberikan kepada kita kemenangan. Jadi apapun yang terjadi saat ini di dalam kehidupan Bapak Ibu, percayalah, Bapak Ibu akan memperoleh kemenangan. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan Bapak Ibu, itu semuanya seizin Tuhan. Dan apapun itu, pasti memiliki maksud dan tujuan yang mulia, yang mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depan Bapak Ibu untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu, malam ini saya merasakan, hari ini saya merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan juga sedang melawat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan sesuatu, keinginan untuk menyembah, itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yaitu untuk serupa dengan gambaran. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan ini buat Bapak Ibu. Dan Roh Kudus terus dorong saya sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir malam hari ini, dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam itu. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan. Kasihnya selalu baru. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan. Ada kesembuhan yang sudah Tuhan siapkan dan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang menjadi problem Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu ada di hadirat Tuhan, ketika Bapak Ibu datang menghampiri hadirat, datang untuk menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan dan jamahan. Ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan buat Bapak Ibu yang datang untuk menyembah Dia. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-120. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, yang sudah Pak Hen share melalui link Facebook dan link YouTube lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita kembali akan membahas dan merenungkan bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-120. Dan malam hari ini saya beri tema realita keberadaan Bapa bagian yang ke-7. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin dan boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau mengawali renungan malam hari ini dengan satu pertanyaan buat Bapak Ibu. Apa sih yang paling penting di dalam kehidupan ini Bapak Ibu? Apakah memiliki harta kekayaan yang banyak? Punya rumah mewah? Mobil mewah? Lebih dari satu? Usaha yang banyak? Semua fasilitas kehidupan terjamin? Anak-anak sudah mapan? Berlaku baik? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan Bapak Ibu. Menurut saya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa. Menurut saya yang paling penting dalam kehidupan ini adalah memiliki keterhubungan dengan realita kehadiran Tuhan. Memiliki keterhubungan dengan realita kehadirannya. Memiliki keterhubungan dengan realita hadiratnya. Memiliki keterhubungan dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu boleh kaya. Bapak Ibu boleh punya rumah mewah. Bapak Ibu boleh punya mobil mewah. Lebih dari satu. Fasilitas hidup yang terjamin. Bapak Ibu berlaku baik. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki keterhubungan dengan realita keberadaan Bapak. Bapak Ibu tidak memiliki keterhubungan dan realita kehadiran Tuhan. Bapak Ibu tidak memiliki keterhubungan dan realita kehadirannya. Bapak Ibu tidak memiliki keterhubungan dengan realita hadirat. Dan Bapak Ibu tidak memiliki keterhubungan dengan hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Semua itu sia-sia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan Bapak Ibu, semua itu sia-sia. Bapak Ibu akan menjadi seperti seorang anak muda yang kaya, yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-16 sampai 26. Oleh sebab itu Bapak Ibu, keterhubungan dengan realita keberadaan Bapa, keterhubungan dengan realita kehadiran Tuhan, keterhubungan dengan realita kehadirannya, keterhubungan dengan realita hadirat Tuhan, keterhubungan dengan realita hadirnya Tuhan, sangatlah penting dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tanpa kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa,
tanpa kita terhubung dengan realitas kehadiran Tuhan, tanpa kita terhubung dengan realitas kehadirannya, tanpa kita terhubung dengan realitas hadirat Tuhan, dan tanpa kita terhubung dengan realitas hadirnya Tuhan, sesungguhnya kita tidak ada artinya apa-apa. Dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah merenungkan, dan kita sudah membahas tentang realitas keberadaan Bapa. Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 6, cepat saja. Matius 6 ayat 6 mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Realita keberadaan Bapa, dia ada di tempat yang tersembunyi. Amin. Yang kedua, di mana tempat persembunyian realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 27 ayat yang kelima mengatakan, sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di dalam kemah. Amin. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, in the secret place of His tabernacle. Di tempat rahasianya. Di dalam tabernakel. Di mana tempat rahasia dari realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Di ruang Maha Kudus. Amin. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di ruang Maha Kudus. Haleluya. Yang ketiga, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Dia berada di atas puji-pujian umat-Nya. Amin. Yang keempat, ketika pertama kali Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 mengatakan, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di surga. Amin. Kemudian di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55 dan 56, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di surga. Yang kelima, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Kitab Zefania pasal 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memelihara engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Realita keberadaan Bapa, Dia ada antara kita. Amin. Kemudian di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah. Di mana realita keberadaan Bapak Ibu? Dia ada di antara kita. Selanjutnya Bapak Ibu di dalam kitab 2 Tawari pasal 20 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Di mana realita keberadaan Bapak Ibu? Dia ada di antara umat Israel. Dikatakan Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan akan menyertai umat Israel dan Dia ada di antara kita. Amin. Yang keenam, di mana tempat realita keberadaan Bapak ini, Bapak Ibu? Kitab Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14 mengatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Kemudian di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 19 dan 20 mengatakan, kemudian bergeraklah malaikat yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam. Nah, di mana realita keberadaan Bapak Ibu? Dia ada di daerah musuh. Nah, Bapak Ibu, dari keenam realita keberadaan Bapa yang sudah kita bahas, maka kita dapat mengerti dan memahami bahwa realita keberadaan Bapa, dia ada di mana-mana. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Dia ada di tempat tersembunyi. Dia ada di kemahnya. Dia ada di tabernakelnya. Dia ada di ruang maha kudusnya. Dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Di atas puji-pujian umatnya. Dia ada di sorga. Dia ada di antara kita. Dia ada di daerah musuh. Tuhan hadir di mana-mana. Amin. Dan inilah manifestasi dari kemahadiran Tuhan. Bapak Ibu, pemazmur mengatakan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-119, pasal yang ke-139, ayat yang ke-7 sampai ke-10. Dan ini ayat yang sering disampaikan oleh Pak Hens. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai 10 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauh rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang. Bapak Ibu, inilah bukti kemahadiran Tuhan. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah ayat yang menyatakan kehadiran Tuhan. Karena dia memiliki sifat maha hadir. Maka tidak ada satu tempat pun yang tidak dihadiri Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan ada di Amerika? Apakah Tuhan ada di Afrika? Apakah Tuhan ada di Australia? Apakah Tuhan ada di Eropa? Ya. Apakah Tuhan ada di Indonesia? Ya. Apakah Tuhan ada di tempat Bapak Ibu yang saat ini, malam hari ini sedang mengikuti Zoom? Ya. Apakah Tuhan ada di tempat perjudian? Ya. Apakah Tuhan ada di klub malam? Ada di tempat karaoke? Ada di tempat pelacuran atau prostitusi? Ya. Kemahadiran Tuhan. Artinya Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Dan tidak ada tempat yang tidak dihadiri oleh Tuhan. Dan Tuhan ada di situ. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kita merasakan kemahadiran Tuhan ini Bapak Ibu? Kemahadiran Tuhan dapat kita rasakan melalui hadirat ketika memenuhi kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, betapa kita harus merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Betapa kita harus merindukan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Betapa kita harus merindukan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat kemahadiran Tuhan ini lebih jauh lagi. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kehidupan dari bangsa Israel ini yang selama 40 tahun hidup di padang gurun. Bangsa Israel mengalami yang namanya
kehadiran Tuhan yang real. Bangsa Israel mengalami yang namanya kehadiran Tuhan yang nyata. Dan ini dialami oleh semua orang. Baik anak-anak maupun remaja, dewasa dan lansia. Yang rohani maupun yang tidak rohani. Lewat tiang awan dan tiang api. Dan mereka melihat benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan menyertai bangsa ini setiap hari. Bapak Ibu, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka berjalan siang dan malam. Bapak Ibu, mari kita baca. Dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22, kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu, siang hari dikatakan Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang awan. Dan malam hari Tuhan menyertai mereka dalam bentuk tiang api. Bapak Ibu, kalau tidak ada kehadiran Tuhan, pasti mereka mati. Mereka tidak bercocok tanam, tapi mereka bisa hidup. Dari mana mereka makan? Bapak Ibu bisa membayangkannya? Dan Tuhan memberi mana roti dari surga setiap hari kepada mereka di pagi hari. Dan mengirim burung-burung puyuh pada sore hari untuk mereka makan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita berkata, baju mereka tidak rusak dan sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Mana mungkin itu terjadi tanpa kehadiran Tuhan, Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan membuat perbedaan yang signifikan. Ketika bangsa Israel dikepung oleh pasukan-pasukan yang banyak yang ada di sekitar negeri Kanaan, dan selalu bangsa Israel itu menang. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu orang Israel bisa mengalahkan 1000 orang musuh. 2 orang Israel bisa mengalahkan 10.000 musuh. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak hadir, mana mungkin dia bisa mengalahkan 10.000 musuh? Bapak Ibu, inilah kunci yang sangat penting untuk kita bisa mengalami kemenangan. Kehadiran Tuhan, itulah yang kita perlukan di dalam hidup ini. Amin. Kitab Mazmur pasal 91 ayat 7 dan 8 mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Wow, luar biasa. Nah Bapak Ibu, sebetulnya kalau Bapak Ibu mengizinkan Tuhan hadir di dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan hadirlah dalam hidupku, maka Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kita terbatas, tapi ketika kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Nah Bapak Ibu, ada satu pujian yang sangat indah yang akan saya persembahkan bagi Tuhan. Judul pujian ini adalah Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Tadi Bapak Ibu kita akan angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita kepada Tuhan.
arti kehadiran Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nyata-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 2 Tawari pasal 5 ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan,
Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Ayat ke-14, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah Bapak Ibu, ketika Bait Salomo diresmikan, tiba-tiba ada awan kemuliaan yang turun. Shekinah, glory. Dan orang-orang rebah semuanya. Imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Di hadapan hadirat Tuhan, imam-imam tidak tahan lagi untuk berdiri dan menyelenggarakan kebaktian. Karena apa Bapak Ibu? Oleh karena awan, oleh karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, yakni rumah Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah hadir. Nah, Bapak Ibu, itulah kehadiran Tuhan yang nyata. Itulah kehadiran Tuhan yang real, yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan inilah yang Bapak Ibu rindukan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir dan melawat Bapak Ibu, kalau hadirat Tuhan melawat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, baik yang sedang mengikuti lewat Zoom, ataupun yang sedang mengikuti lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube, saat Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan menjamah Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu akan menangis. Bapak Ibu akan bertobat dari setiap dosa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami pemulihan. Dan Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, manifestasi kehadiran Tuhan, inilah yang kita rindukan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca. Injil Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita sedang berdoa dan menyembah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu adalah kehadiran Tuhan yang ketika kita melakukan Zoom, saya percaya Tuhan hadir di setiap tempat di mana kita berada. Di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan mampu melakukan hal-hal yang supranatural. Karena Tuhan tidak dapat dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural. Haleluya. Bapak Ibu, manifestasi kehadiran Tuhan ini bisa dirasakan, bisa juga tidak. Dan ini tergantung dari setiap pribadi masing-masing. Karena ada orang yang merasakan jamahan Tuhan, ada orang yang merasakan lawatan Tuhan, ada orang yang merasakan hadirat Tuhan lewat doa pujian, penyembahan dan firman. Tapi ada juga yang tidak mengalami jamahan apa-apa. Padahal Tuhan hadir. Dan ini tergantung dari respon hati kita masing-masing kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan ini Bapak Ibu? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirat Tuhan ini Bapak Ibu? Apa yang menjadi kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan ini Bapak Ibu? Ternyata Bapak Ibu, kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan ini
Kunci untuk mengalami hadirat Tuhan ini. Kunci untuk mengalami hadirnya Tuhan ini dicatat di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Yang sudah kita baca tadi. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, pada Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Bapak Ibu, pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, saya suka nyanyi-nyanyi, tapi itu saya tidak merasakan kehadiran Tuhan. Saya tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya tidak merasakan hadirnya Tuhan. Karena apa? Karena ternyata kata pujian itu berasal dari kata Ibrani, artinya tehil. Menyanyi di dalam roh. Jadi bukan menyanyi sembarang nyanyi. Tehila artinya menyanyi dalam roh. Nah Bapak Ibu pernah dengar pengamen yang menyanyikan lagu rohani? Pengamen itu nyanyi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Dia nyanyi sampai selesai. Lalu dia nyanyi lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bapak Ibu, dia nyanyi sampai selesai. Tapi apakah pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan? Apakah pujian itu diterima di hadirat Tuhan? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Karena dia nyanyi hanya hafal liriknya saja. Karena dia nyanyi melalui tubuh, melalui fisiknya. Karena dia tahu lagu itu dan dia mengerti lagu itu. Tapi Bapak Ibu, ada tingkatan yang lebih lagi, yaitu menyanyi dengan jiwa. Menyanyi karena jiwa. Bapak Ibu bisa melihat di televisi, atau di YouTube channel, atau di Facebook, atau dimanapun. Aduh, pada saat dia nyanyi, wow, itu penghayatannya sangat luar biasa. Kadang-kadang kalau dia menyanyikan lagu tentang patah hati, dia nyanyi sampai nangis-nangis. Bapak Ibu, itu namanya menyanyi dengan jiwa, dengan penjiwaan. Tapi apakah pujian itu menghadirkan kehadiran Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan? Apakah pujian itu menghadirkan hadirnya Tuhan? Apakah pujian itu diterima di hadirat Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, tehila, menyanyi dalam roh, itulah yang menggetarkan surga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari surga dan memberikan kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, saya tidak akan membahas di sini tentang pujian yang menggetarkan surga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dari surga dan memberikan kemenangan ini. Bapak Ibu, ada kuasa dalam tehil. Nah, Bapak Ibu, jadi apapun masalah, persoalan, problema, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, pencobaan,
Apa itu krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis keluarga, intimidasi, tekanan, aniaya, apapun itu yang Bapak Ibu alami saat ini. Kalau tiap hari Bapak Ibu rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka tahilah itu. Kehadiran Tuhan itu akan memenuhi hidup Bapak Ibu. Hadirat Tuhan akan turun atas Bapak Ibu. Hadirnya Tuhan akan menyejukkan hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengendarai mobil, pergi ke kantor, atau ke tempat lain misalnya, atau saat ada di rumah, dengarkan lagu-lagu rohani Bapak Ibu. Lalu ikut memuji dan menyembah Tuhan. Naikkan pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan sadar bahwa beban Bapak Ibu itu tidak menjadi berat. Karena ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Karena ada kuasa di dalam tekil. Kalau Bapak Ibu menyanyi, memuji dan menyembah dengan segenap hati Bapak Ibu, maka hadirat Tuhan akan turun dan memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu. Memberikan kelepasan, memberikan solusi, memberi jalan keluar, memberi jawaban dari segala beban hidup yang menghimpit Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Sebab pada waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, pada waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Dan Tuhan akan memberikan perbedaan. Kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, hanya Bapak Ibu, saudara saya dapat temukan. Hanya dapat Bapak Ibu dan saudara rasakan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan Allah bersemayam di atas puji-pujian Bapak Ibu Saudara saya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan-renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Family, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya, percayalah. Ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan, amin, atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepri yang akan menjawab. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah kita dengar. Dan kita akan berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk malam yang indah. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan. Kami boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang kami perlukan di dalam hidup ini. Hadirat. Yang kami perlukan di dalam kehidupan ini adalah hadirat. Yang kami perlukan dalam kehidupan ini adalah hadirmu. Tanpa Engkau, tanpa kehadiranmu, tanpa hadiratmu, tanpa hadirmu, semuanya itu sia-sia. Oleh sebab itu, Tuhan hadir di dalam hidup kami, di dalam hidup setiap anak-anakmu yang hadir malam hari ini, dan biarlah kami boleh merasakan hal-hal yang luar biasa yang sudah Engkau siapkan, yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kami percaya di atas puji-pujian dan penyembahan kami ada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap. Terima kasih Tuhan.
untuk kebenaran firman-Mu, Kau meteraikan dalam hati kami, dan sebentar kami mau sharing, berikan kepada hikmat-Mu, marifat-Mu untuk kami boleh semakin hari boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk saat-saat kami boleh bersekutu dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu semua yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. 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 Ya, silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau menambahkan. Ini mengenai realita keberadaan Bapa